Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 IPS 1. Nama saya Mandazari, absen 5. Saya Aulia Zara, absen 8. Nama saya Kasyananda Putri, absen 17. Hai, nama saya Pintan Tiorika, absen 29. Nah, sebelum masukin ke acara, gue mau nanya dulu nih, gimana sih kabar kalian selama masa pandemi ini? Kalian ngapain aja di rumah? Alhamdulillah, kabar gue baik. Kalau lu nanya kegiatan gue selama di rumah nih apa, kayak kita sebagai pelajar kayak yang pertama pasti belajar. Tapi karena kegiatannya di rumah terus jadi kayak PJJ setiap pagi, terus belajar di rumah, ngajain tugas di rumah, nggak ada lagi kerja kelompok, karena kan kita nggak boleh keluar rumah tuh kayak stay at home aja. Terus kenapa kita stay at home? Karena buat mutusin virus penyebaran COVID ini kan. Itu sih kegiatan gue. Coba kalau yang lain kayak gimana? Kalau gue sih ya nggak beda jauh sama kayak Ika. Paling ya di rumah belajar. Kalau lagi PJJ terus makan, tidur, main HP udah gitu doang. Mau keluar juga gue ada batasan kan keluarnya. Iya, gue juga cuman belajar di rumah, PJJ, kerjaan tugas, Jimit. Udah gitu doang sih. Betul banget, apalagi selama masa pandemi kayak gini, pelajar itu kan dilarang banget untuk yang kayak berinteraksi satu sama lain lewat kerja kelompok. Jadi ya kerja kelompok aja pasti lewat via online gitu nggak sih? Iya. Kayak lewat Meet, Zoom gitu-gitu kan. Nah, semuanya virtual gitu kan? Iya Apa-apa benar. serba virtual. Lu pada kangen sekolah nggak sih? Kangen banget lah anjir. Lah kangen banget. Kayak tadinya tiap hari tuh kita ke sekolah, ketemu teman-teman, belajar bareng. Ini kayak tiap pagi cuma buka laptop, ketemu teman-teman sih, tapi kayak di layar tuh nggak seru banget. Ya cuma chatan doang nggak sih yang biasanya ngobrol bareng teman kayak langsung. Bener banget, gue kangen banget makanan kantin. BTW ngomong-ngomong gimana itu ya usahanya ibu kantin? Kan kasihan banget tuh, maksudnya kan lagi masa pandemi kayak gini nih. Terus mereka jualannya kayak gimana? Sementara penghasilan mereka itu ya lewat sekolah, lewat jualan di sekolah. Gimana ya? Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue sih kayak kalau semuanya online dia buka GrabFood atau GoFood juga gitu enggak sih? Kalau gue ya paling kalau misalnya kayak pengen bisnis gitu kayak lewat media gitu jadi kayak Instagram, TikTok. Sumpah di TikTok tuh banyak banget. FYP gue aja isinya tuh bukan kebanyakan orang audiens, malah kebanyakan orang jualan gitu. Ya nggak sih? Dari mulai yang kecil-kecil sampai yang udah besar ya. Iya, gue juga Betul lihat sih banget. di TikTok. Betul, semua tuh jadi semenjak kita online terus di dalam rumah. Jadi banyak orang yang manfaatin platform kayak gitu buat promosi, iya nggak sih? Iya, benar. Nah, menurut lu nih, sebagai pelajar gitu, usaha apa sih yang paling cocok gitu selama masa pandemi kayak gini? Kalau menurut gue sih yang gampang, nggak tahu sih gampang atau enggak ya. Kayak kita bikin ngejahit masker gitu nggak sih dari bahan-bahan yang kan bisa nih kita beli online juga bahannya kayak gampang didapet kan. Terus kita ngejahit-jahit sendiri, ngerancang-rancang sendiri, motif juga suka-suka kita, warnanya suka-suka kita, terus kita promosiin kayak Uli bilang tadi kayak di TikTok, di Instagram, itu kan banyak tuh kayak seumuran kita pada pada ngepromosiin barang-barangnya gitu kan. Gitu Iya, sih benar. menurut gue masker, nggak tahu apalagi ya kira-kira. Betul banget, apalagi semenjak masa pandemi kayak gini, nggak dapet uang jajan. Ya nggak sih, lu pasti pada nggak dapet uang jajan kan? Benar. Ya, sekaligus nambah pendapatan diri kita sendiri, kayak nambah perekonomian, ngebantu perekonomian keluarga, ya kan? Nambah uang jajan. Ya, benar. Kalau gue sih setuju sama Ike, cuma kalau menurut gue, usaha makanan juga patut tuh dicoba, karena kan semenjak corona gini kan kayak pasti banyak orang-orang nyari jajanan-jajanan kecil. Iya, pada demen nyemil di ya. dalam rumah, ya kan? Iya. Tuh kayak Gak frozen usah food yang itu. mahal-mahal, tapi
tetap sederhana, enak dimakan. Enak dimakan. Pokoknya Yang nggak ribet juga kan kalau kita nggak jual ribet makanan. juga. BTW, kalian udah pernah nyoba gitu nggak sih kayak nyoba usaha kecil-kecilan kayak entah itu masker, makanan, atau pakaian-pakaian gitu? Gue pernah bisnis popcorn gitu, tapi sekarang kayak udah off gitu karena gue kan bisnis sama sepupu gue gitu kan. Nah, sepupu gue itu sekarang lagi ngerjain skripsi, jadi ya mau nggak mau off dulu. Dan itu lumayan sih pendapatannya juga. Gue sih belum pernah nyoba ya, soalnya juga nggak ada ide sama sekali mau jual apa gitu. Gue juga belum pernah sih. Banyak banget yang bisa dijadiin ide untuk bisnis kayak bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Cuma emang pertama butuh modal, butuh tekad juga karena pasti kan banyak banget kan saingannya semenjak online ini, apalagi kayak banyak banget gak sih kayak pesaing-pesaing lain yang sama-sama pengen buka usaha online semenjak pandemi kayak gini ya kan. Betul banget. Tapi sebelum pandemi juga kayak orang lebih juga milih belanja online gak sih? Jadi kayak pas pandemi ini jadi makin marak belanja online yang tadinya emang udah banyak orang yang belanja online, terus kayak kalau sekarang pandemi gini jadi lebih tambah banyak banget orang kayak ya lu mau nggak mau kayak belanja online gitu kan. Ini sih kayak keluar juga ada batasannya kan. Iya betul. Gue jadi sering banget order online. Boleh nyebut merek nggak sih? Nggak usah lah ya. Di Tokopedia gitu, gue sering beli kayak skincare, frozen food, banyak deh. Betul banget, sekalian nambah kayak pendapatan mereka juga, ngebantu perekonomian mereka. Kayak udah seneng banget gak sih, walaupun lo cuma beli, tapi lo bisa ngebantu perekonomian keluarga orang lain, ya kan? Betul. Kita usaha online kayak itu gak sih, kita kayak ngelatih diri kita juga kan, kayak kita kan sebagai pelajar nih ya, siswa gitu kan, kalau kita ngediriin usaha online gitu kita harus pintar-pintar gak sih bagi waktunya, pasti kan itu. Jadi kayak benar-benar ada keuntungannya juga dari usaha online ini, kayak kita bisa nge-manage waktu kita, terus tanggung jawab kita lebih besar, ya gak? Pasti sih. Iya banget. Iya banget sih, pasti karena kita seorang pelajar butuh waktu yang banyak gitu kan. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kalian mau nggak sih kayak satu sama lain nih, kayak sama-sama ngebantu gitu perekonomian orang, sama sekaligus ngebantu perekonomian kalian juga. Jadi kalian tuh inisiatif buat kayak buka usaha bareng. Nah, setengah hasil keuntungannya kalian sumbangin, kayak keren banget gak sih? Seru banget sih kayak gitu sebenarnya. Ada nggak kalian niatan kayak gitu? Ada. Kalau misalkan kayak bareng-bareng juga seru gitu. Tapi kan gimana ya? Gue tuh maunya kayak rame-rame juga. Kalau gue sendiri misalkan nyari-nyari sendiri gitu. Kalau menurut gue ya kayak kurang seru aja. Gue mau ngajak teman-teman gue yang lain biar kerja bareng juga. Terus bagi-bagiin bareng juga kan nanti hasilnya seru banget. Nah, kalian punya tips gitu nggak sih untuk bisnis pemula biar barangnya cepet laku, cepet laris, cepet kejual, kayak gitu? Kira-kira ada nggak? Kalau menurut gue sih ya, kita tuh pertama kayak harus bikin orang tertarik dengan jualan kita. Kayak dari pertama promosinya itu kayak video dokumentasinya itu kita harus menata sedemikian rapi, sedemikian menariknya gitu, biar orang-orang tuh kayak dari ngelihat promosi kita aja tuh kayak lucu ya gitu kan. Nah terus ditambah dengan packagingnya, ya nggak sih? Iya betul banget. Gue juga sering tertarik sama packaging yang ada. Nah kan, gue juga kadang kalau belanja online kayak gitu. Betul banget nggak sih, walaupun kayak pasti orang tuh ngelihat dari tampilan luar dulu, walaupun isinya nggak terlalu begitu berguna atau nggak banget, tapi karena gitu ya?
tampilan yang bagus, packaging yang bagus, yang lucu, pasti orang-orang bakal tertarik banget buat beli. Terus ada lagi nggak sih selain packaging sama promosi menurut kalian? Pangsa pasarnya gak sih, kayak sasaran kita buat ngejual barang kita gitu, kayak apa sih yang digemari sama orang-orang sekarang ini, kayak gitu gak sih, kayak kita harus apa ya, meneliti, apa sih bahasanya, gue nggak tahu bahasanya apaan, meneliti, kayak ya kita ngeliat dulu sebelum kita mau jual apa, kayak kita apa namanya, sebelumnya itu kayak ngeliat dulu kayak apa ya yang orang gemarin, apa ya yang orang butuhin gitu kan. Terus dari situ kita mulai mikir kayak, oh iya ternyata orang butuh ini. Terus apa namanya, kita buat deh tuh barangnya. Terus habis kayak gitu video dokumentarnya jangan lupa, terus packagingnya, udah sih itu aja kalau gua sih itu aja. Pertama pasti pangsa pasarnya dulu, kayak sasaran kita ngejual barang ini tuh buat siapa aja. Betul banget, apalagi di zaman pandemi kayak gini, kayak orang-orang pasti ngebutuhin apa aja nggak sih, yang tadinya nggak butuh sampai jadi butuh, kayak masker yang tadinya sama sekali orang Nggak laku. nggak pakai masker kemana-mana, sekarang masker harganya bisa jadi 20.000 satuan, kayak gila, bener-bener yang kayak bisa sewaw itu cuma karena corona, ya kan? Langsung naik drastis gitu ya. Iya. Apalagi Iya, pas benar. pertama pandemi kan, kayak bener-bener orang masker aja sampai habis kayak di minimarket gitu, terus harganya juga melambung tinggi jauh banget. Makanya cocok banget tuh sebenarnya untuk kayak usaha masker kecil-kecilan, kayak masker tie-dye atau kayak masker buatan lukis sendiri gitu, ya kan keren gak sih? Iya, Kayak soalnya lucu kan banget. kayak Apalagi kalau dijual dengan harga yang murah, tapi tetap lucu, ya kan? iya. Jadi kalau pakai masker tuh fashionnya tetap oke gitu ya nggak? Iya benar, apalagi zaman sekarang remaja-remaja gitu pasti kayak lebih mentingin penampilan gak Iya. sih? Iya banget. Apalagi nanti kalau udah COVID ini udah berakhir, pasti kan semua orang pasti pengen banget glow up, ya kan? Iya. Karena pada jualan skincare, di mana-mana skincare pada. Iya, Iya tuh betul. skincare juga banyak banget muncul di Aqua kayak gue. Iya, kena racun ini, kena racun itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, Jadinya kalau ngomongin racun, gue mau nanya nih, kalian udah kena racun apa aja, guys? Waduh, banyak Banyak banget. banget, sumpah. Itu banyak banget. Sampai bunda gue aja kayak apa-apa kayak bener-bener kayak, kan gue kan kayak dapat apa namanya notif gitu kan, bunda kayak ngirim video gitu kan, orang tua kayak gue mah video apa, itu video dari TikTok ya gue, anjir kata gue kayak, wah Gue rekomendasi dari TikTok itu ya. gitu kan, yang kayak bukan, bisa dibilang kayak bukan kalangan kita lagi, kalangan kita aja udah keracunan gitu kan, ini kalangan orang tua juga sampai keracunan gitu. Jadi kayak ya lewat platform gitu kan, kita kan bisa apa namanya, kita kan nggak tahu ya yang pakai siapa aja kan, dari mulai anak kecil lah, kita seumuran kita atau orang dewasa yang pakai juga kayak gitu. Terus kayak ya lebih ngebantu sih sebenarnya, kayak medianya itu lebih ngebantu, terus sama video dokumentarnya itu sih. Betul banget, keranjang Shopee gue aja sampai penuh. Saking banyaknya kena racun TikTok. Karena bener banget sih itu yang tadi dibilang, kayak promosinya bagus, jadi orang tertarik banget untuk ngebeli, padahal yang nggak gitu penting, kayak gue aja baru check out di Shopee kacamata, padahal kacamata kapan gue keluarnya, ya nggak sih? Iya benar banget. Gue sampai beli 2 kacamata, gila lo kemarin. Padahal mau kemana aja nggak tahu. Iya benar banget. Kayak barang yang jadi nggak berguna karena film promosinya yang bagus, jadi kayak orang tertarik banget buat beli, padahal yang kayak mau kemana aja kita nggak tahu, ya nggak sih? Terus ditambah lagi sama kayak setiap bulan, setiap e-commerce tuh kayak ada promo-promonya yang tanggal cantik. Betul banget. Kayak kemarin kan 11. Nah, itu kemarin gue langsung berburu gitu. Benar banget, itu tuh kayak jadi incaran nggak sih setiap orang, tanggal-tanggal ada begadang ya kan? Iya benar banget. Pergantian harinya itu, ya ampun. Kesulitan para pebisnis online di zaman pandemi itu kayak gimana sih? Hambatannya gitu loh, kayak
susahnya. Kalau menurut gue sih ya yang pertama benar banget kayak banyak saingan, ya nggak sih? Kayak pasti di mana-mana orang mau nyari buat nambah perekonomian yang lebih baik, ya pasti orang buka usaha kan. Nah, pasti pesaingnya itu bukan cuma 1-2 lagi, tapi udah ribuan orang, ya nggak sih? Ya, apalagi online kayak bisa mencakup ke semua daerah gitu nggak sih? Bahkan ke semua negara. Iya, betul. Iya, betul. Nah, BTW, kayaknya perbincangan kita udah selesai sampai sini ya. Makasih ya guys sudah ngeluangin waktunya. Makasih juga udah berbagi cerita, sharing. sharing-sharingnya. Semoga video kita ini bermanfaat bagi orang lain. Amin. Dadah, amin. Makasih Bye. semua. See you. Thank you. Dah.